Halo, semangat pagi, salam pecinta petani organik modern. Nah, berjumpa lagi dengan saya Gede Nasa di Nasa Official, khusus channel untuk pertanian organik, khusus produk organik Nasa. Nah, kali ini sedikit video tentang tutorial. Ini saya lagi uji praktek satu produk Glio yang di dalamnya terkandung trichoderma yang sangat dibutuhkan petani, khususnya petani vanili. Biasanya kendala utamanya atau penyakit utama dari vanili adalah busuk batang atau busuk pucuk seperti itu, busuk batang pada akar maupun daun. Ada juga yang busuk, terutama di musim penghujan itu banyak sekali kita temukan busuk batang atau busuk akar. Nah, penyakit ini salah satu penyakit yang sangat ditakuti petani vanili khususnya, karena dengan terjangkitnya vanili busuk seperti ini akan sangat mengganggu, bahkan sangat menghambat pertumbuhan dari vanili itu sendiri. Nah, ini kita sudah uji coba untuk pembibitan, dan sementara yang lain ada di situ dan di kebun yang lain. Ini kita lagi pembibitan, kita uji coba salah satu polybag, kita tidak sertakan Glio. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang Glio ini. Glio produk original dari Nasa ini sudah dikeluarkan sudah lama, jadi sudah teruji. Banyak petani sudah kenal tentang Glio ini. Glio WP yang di dalamnya terkandung Gliosodium, trichoderma, dan fungsinya sangat sederhana, yaitu untuk Glio ini sebenarnya bentuk jamur alam yang diekstrak. Jamur ini khusus jamur yang bekerja menguntungkan petani. Artinya kalau ada jamur yang merugikan, dia fungsinya untuk memakan dari jamur yang merugikan tersebut. Nah, kalau petani sering sebut jamur antagonis. Nah, kalau jamur fusarium dia merugikan petani, sementara ini lawannya, artinya dia yang memakan jamur fusarium tersendiri. Kandungan di sini sudah saya baca tadi. Terus kegunaannya untuk fusarium, antraks, terutama penyakit yang berasal dari tanah. Nah, tidak bisa dipungkiri kalau tanah merupakan sumber utama dari pertanian kita, karena dari tanah kita bisa menentukan keberhasilan dari pertanian tersebut. Lebih-lebih pertanian ini vanili sangat dibutuhkan sekali trichoderma ini, karena penyakitnya cuma satu itu, selain ulat ya. Kalau ulat hama bisa kita sedikit atasi karena gangguannya nggak seberat fusarium. Kalau fusarium dia sekali menyebar, satu kali jangkit bisa menyebar ke semua tanaman. Nah, dari pengalaman saya sudah uji coba. Ini cara sederhananya, satu polybag kita tidak pakai Glio, sementara yang lain sudah kita tabur Glio. Itu bisa kita lihat di atasnya, itu kita tabur Glio pada polybag. Nah, yang satu kemarin saya diamkan tanpa Glio, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Dia pasti busuk. Lalu apa uji coba yang saya lakukan kemarin, satu malam sebelumnya kita diamkan ini potongan yang kena fusarium, lalu kita tabur Glio dan kita isi air. Nah, di sini bisa kita tunjukkan teman-teman, yang bintil-bintil ini adalah trichoderma. Bintil-bintil, maaf saya pakai tangan kiri, yang bintil-bintil ini adalah trichoderma. Kalau yang fusarium dia bentuk kayak benang seperti itu yang di bawah itu. Yang ini kalau kurang jelas bisa nanti kita cek di lapangan langsung. Kalau yang garis-garis kayak benang itu
itu dia jamur yang merugikan, jamur fusarium. Nah sementara yang sudah kita tabur kemarin malam yang bintik-bintik ini dia jamur dari Glio, yaitu jamur Trichoderma. Dia langsung memakan jamur yang bergaris yang berbenang-benang itu jamur fusarium. Nah cara kerjanya cukup simpel, langsung ditabur di tanaman atau bisa juga dengan dikembangbiakkan dulu. Yang jelas fungsinya ini sudah terlihat, langsung jamur fusarium langsung dimakan oleh jamur Trichoderma. Nah itu langsung direbut, dia langsung dimakan. Nah itu kenapa kita sangat memerlukan kehadiran Glio di tanaman yang rawan busuk. Nah setelah dimakan maka serangannya bisa di stop sampai di situ. Artinya kalau kita tidak sertakan Glio, kemungkinan busuknya akan menyebar dan bahkan ke tanaman yang lain. Nah, untuk menjaga itu dibutuhkan sekali Glio. Ini sudah saya praktekkan semua dan puji Tuhan sudah berhasil. Sangat minim sekali keserangan jamur, kecuali musim hujan itu kita telat untuk menambahkan Glio ataupun hujannya atau genangan airnya sangat banyak, mungkin ya ada beberapa tidak 100% yang bisa kita selamatkan, itu terutama karena teknis ya. Yang jelas untuk Glio ini sangat efektif. Ini terbukti satu malam sudah bisa dinetralkan kembali. Sementara kemarin itu kalau saya perlihatkan, lupa saya foto, jamurnya kayak rambut di sini, pas kita cabut kayak rambut. Nah sementara hari ini sudah dimakan seperti ini teman-teman. Nah itu yang bintik Trichoderma ya. Jadi saya sedikit tabur, kasih air, satu malam sudah kelihatan dimakan. Seperti ini. Sangat berbahaya teman-teman kalau ini dia bentuk jamur fusariumnya, merembet kayak benang gitu ya. Jaringannya itu langsung merembet cepat sekali, kalau sudah kena lembab ya langsung maju. Itu kurang lebihnya. Ini langsung dimakan, ini langsung dinetralkan ya teman-teman ya. Bentuk dari fusarium tidak juga berbentuk benang saja, tapi ada juga mirip seperti Trichoderma, bintil-bintil. Yang jelas itu sangat merugikan. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman lebih tentang fusarium atau tentang penyakit vanili, silahkan berbagi di kolom komentar, dan jangan lupa diberi masukan karena kita juga masih tahap belajar terus seperti itu teman-teman semua. Nah Glio ini cara aplikasi sih sebenarnya lebih bagus di awal sebelum pengolahan media tanam atau lahan. Jadi Glio ini dicampurkan pupuk kandang 30 kilo, difermentasi 2 minggu, lalu kita sebarkan merata di lahan atau di media tanam. Sementara kalau sudah lewat, teman-teman yang mau pakai Glio bisa juga dicampur dengan pupuk cair ataupun pupuk organik yang lain, diencerkan, dikasih gula, terus disemprotkan. Kalau disemprotkan, pengalaman di lapangan sering menyumbat tangki semprot ya. Kalau saya lebih baik dikocor saja di media, kocor campurannya POC, bisa pakai POC NASA, terus kasih gula pasir seperti itu. Nah untuk memudahkan teman-teman, jika kesulitan cari Glio bisa hubungi saya, agen resmi stokis NASA DK3375 di WA atau telepon 085 792 904 487. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Salam berbagi, salam petani sukses mandiri. Terima kasih.